Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan. Salam kenal bagi yang baru gabung di channel ini. Terima kasih ya sudah nonton dan sudah melihat-lihat channel saya. Ada beberapa playlist tentang ablasio retina. Di situ nanti berisi banyak sekali video bagaimana saya bisa mendapatkan ablasio retina, bagaimana cara saya menanganinya, bagaimana saya bisa sampai ke tahap operasi dan lain sebagainya. Silakan teman-teman cek sendiri ya. Nah, sekarang saya mau cerita pengalaman saya operasi pertama kali ablasio retina atau vitrektomi namanya ya. Jadi di video yang sebelumnya sebenarnya saya sudah menjelaskan dan sudah cerita sebelum operasi itu saya harus ngapain aja, disuruh apa aja oleh dokter. Sebelum operasi itu harus mempersiapkan apa dan nggak boleh apa, harus bagaimana. Itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Dan di situ juga ada beberapa tes-tes yang harus dilalui supaya bisa lanjut ke operasi, karena di tahap praoperasi itu menentukan cara kita dioperasi seperti apa, terus nanti rencananya operasinya bagaimana. Nah, itu ada di praoperasi dan itu semua tergantung dokter Anda yang menangani ya. Sekarang saya mau langsung saja cerita saat saya pertama kali dioperasi vitrektomi gara-gara ablasio retina atau retina saya lepas. Jadi sebenarnya terpaksa ya harus operasi. Ya memang sih kalau operasi kan ya semua nggak pengen operasi ya, pada dasarnya pengen sehat-sehat aja, tapi ya harus operasi. Kalau sudah kena ablasio retina nggak boleh ke alternatif, nggak boleh nyoba-nyoba yang belum pasti, belum ada bukti, ya gak boleh nyoba-nyoba yang selain ilmiah, langsung operasi. Jadi waktu itu prinsip saya seperti itu, langsung operasi, karena resikonya kalau dibiarkan, apalagi lebih dari 3 minggu, 4 minggu, atau sampai 1 bulan, atau sampai sudah gelap total matanya nggak bisa kembali, malah jadi buta total kalau dibiarkan. Jadi ya harus operasi. Semua orang, semua pihak menyarankan harus operasi, nggak ada pilihan lain teman-teman. Jadi jangan berkecil hati kalau yang belum operasi atau yang punya kendala nggak ada biaya operasi. Usahakan pasti ada jalan. Kalau kita berikhtiar pasti diberikan jalan. Jangan nyerah dulu, jangan berputus asa dulu. Pasti ada jalan, pasti banyak cara nanti yang bisa ditempuh. Kalau kita sudah fokus memikirkan harus operasi, karena nggak ada solusi lain. Dan dokter saya pun bilang saya nggak punya pilihan lain ya selain operasi. Mau nggak mau harus operasi. Meskipun nggak ada uang ya mau nggak mau harus operasi. Gimana caranya supaya bisa operasi? Nah, ya kita cari jalan, cari cara, tanya saya, tanya sini, sampai dapet jalan, sampai diberikan Allah jalan yang jelas harus kita tempuh yang mana kalau sudah punya banyak pilihan ya. Waktu itu saya operasi dapat jadwal operasi di hari Jumat. Sebenarnya ada penelitian yang mengatakan kalau operasi mata, operasi vitrektomi, tingkat keberhasilannya lebih besar kalau operasinya diadakan di weekday daripada weekend. Nah, untungnya hari Jumat ini hampir weekend ya. Kenapa begitu? Karena ada efek weekend, namanya weekend effect, efek liburan, gimana hampir semua orang kalau udah kerja di weekend itu mungkin agak berkurang konsentrasinya, udah kepikiran weekend, udah kepikiran keluarga di rumah. Ini berdasarkan penelitian yang saya baca sih. Jadi ya baik untuk diketahui kalau bisa minta jadwal operasi itu yang hari kerja biasa gitu. Dan untuk operasi itu kan berdasarkan informasi yang saya dapat dari perawat juga ada slot-slotnya. Kalau vitrektomi kemarin slotnya itu 2-3 jam. Retinal detachment itu slotnya 2-3 jam. Cataracts ada 1 slot, ya tergantung kondisi juga ya nantinya ya. Tapi yang jelas yang paling bagus itu bukan yang menentukan bagus tidaknya hasil operasi, itu bukan dari lama nggaknya operasi, bukan itu semua. Ini berdasarkan opini saya secara subjektif ya. Yang paling menentukan bagus tidaknya operasi itu ya pertama dokternya, pengalamannya seperti apa, track recordnya bagaimana, apakah benar-benar disubspesialiskan ke khusus retinanya atau masih umum, ataukah masih junior, ataukah sudah senior. Nah, itu nomor 1 bagi saya dokternya. Karena operasi vitrektomi itu butuh, kalau dilihat di YouTube ya teman-teman, kalau mau browsing vitrektomi
untuk nambal retina yang lepas, kemudian menempelkan retina yang lepas, kerjanya itu harus sangat-sangat teliti, sangat detail, harus telaten, nah semacam itulah. Bahkan harus lebih tenang, harus lebih telaten daripada seorang penjahit. Nah, kita ibaratkan saja, kita lebih milih menjahitkan baju kita yang robek ke penjahit yang baru atau penjahit yang sudah berpengalaman gitu. Itu prinsip saya nomor 1 ya, karena sangat menentukan hasil bagus tidaknya. Bagus tidaknya ini macam-macam nanti, entah itu ada hasil yang bisa hampir 100% atau hasil yang lumayan seperti 80%, atau hasilnya itu masih ada tirai hitam, sedikit tirai hitam di mata, atau hasilnya itu agak ngeblur, atau yang tadinya matanya minus jadi plus, macam-macam hasilnya ya. Atau apakah juga retinanya bisa beresiko lepas kembali. Jadi ya macam-macam resikonya, macam-macam hasilnya, semua tergantung orang, tergantung kondisi, tergantung sirkumstansi. Makanya yang bisa mengendalikan itu semua pada akhirnya ya berdoa saja. Yang bisa menggerakkan itu semua kan Tuhan kita ya. Jadi ya banyak berdoa saja supaya dilancarkan. Ya saya juga doakan teman-teman yang nonton video ini yang mungkin sedang kebingungan atau sedang butuh saran, butuh arahan, sudah nggak usah stres dulu, nggak usah khawatir, pelan-pelan aja dicari solusinya, pelan-pelan sambil berdoa, nanti pasti dapat teman-teman. Kalau yakin bener, kalau percaya bener, pasti dapat, pasti tercerahkan lah jalan itu. Jadi jangan bersedih dulu, jangan stres dulu, karena kalau sudah stres, pembuluh darahnya semakin menyempit, oksigen di mata semakin sedikit, nanti terjadi penipisan retina resikonya, atau juga tambah semakin sobek atau semakin luas sobekannya. Jadi santai aja, jangan sampai stres ya. Jadi waktu itu saya hari Jumat operasi, terus sebelum di 2 hari sebelum itu saya harus cek darah, cek jantung, karena saya harus dibius total ya. Keputusan dokter waktu itu harus dibius total. Sebenarnya bisa bius lokal, bedanya sih cuma di kita tidur atau kita sadar gitu sih. Kalau bius total kan kita tidur, ya kayak tidur gitu, tiba-tiba tidur. Kalau bius lokal ini disuntik di bagian di 3 titik mungkin ya, saya kurang tahu persisnya ya. Intinya dapat suntikan obat bius di sekitar mata. Nah nanti kita itu merasa kebas. Tapi ini juga tergantung kondisi setiap orang, ada yang merasa kebas, ada yang merasa begitu dicoblos matanya masih terasa sakit. Jadi nggak mesti, tergantung setiap orang itu seperti apa ya. Saya juga nggak begitu paham tentang itu, karena berdasarkan yang saya ketahui dari pengalaman teman-teman di grup, pengalaman teman-teman di YouTube juga, ada yang masih merasa sakit, ada yang nggak kerasa sakit, macam-macam. Jadi ya makanya paling aman waktu itu saya bersyukur sekali dikasih bius total ya. Padahal saya nggak minta, tapi saya langsung diputuskan untuk bius total. Sepertinya sih gara-gara saya waktu itu pingsan saat mata saya dilaser. Jadi sebelum operasi mata kanan saya dilaser, yang nggak kena ablasio ini dilaser fotokoagulasi, retinanya dilaser supaya yang tipis-tipis itu atau yang terdegenerasi atau yang hampir rusak itu bisa lebih rekat lagi intinya untuk melindungi supaya nggak lepas, supaya nggak robek dan lain sebagainya. Jadi waktu itu di laser belum ada 50% selesainya saya langsung pingsan. Nah, dari situ langsung dokter memutuskan bius total. Jadi ya mungkin teman-teman bisa bernegosiasi masalah ini kalau takut di bius lokal ya. Waktu itu sih saya sebenarnya agak takut ya untuk operasi, karena belum pernah sama sekali operasi, apalagi harus di meja operasi, apalagi saya juga tahu bagaimana mata itu dicoblos, operasi vitrektomi itu bagaimana, terus menempelkan retina yang robek dan yang lepas itu bagaimana. Saya sudah tahu sebelum operasi itu, saya sudah lihat-lihat di YouTube cara kerjanya, berapa jam, terus nyoblosnya itu gimana, saya sudah melihat itu semua. Jadi gimana, saya nggak takut nih, bukan takut gagalnya, tapi takut merasakan sakitnya sih.
Cuman ternyata begitu hari Jumat masuk pagi, hari Kamis saya harus sudah ngamar, harus sudah masuk ruang, intinya masuk di kamar, bukan kamar operasi ya, kamar perawatan. Di situ saya disuruh puasa ya, puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum mulai dari jam 12 sampai jam 3, karena jam operasi saya itu di hari Jumatnya yaitu di jam 8 atau 9-an ya, saya kurang paham juga. Jadi saya harus puasa. Kalau bius total memang harus puasa ya, katanya sih supaya ya mungkin biusnya supaya bekerja maksimal, saya nggak paham juga ya. Tapi saya sudah terbiasa puasa, jadi ya nggak terlalu keberatan, nggak terlalu haus atau nggak terlalu ada masalah di situ. Saya sih nggak merasa apa-apa karena sudah, alhamdulillah sudah terbiasa puasa dan nggak masalah sih bagi saya. Tubuh saya juga baik-baik saja. Mulai diinfus itu malam harinya di hari Kamis, setelah masuk kamar malam harinya diinfus. Padahal saya sehat-sehat saja ya, nggak sakit apa-apa di badan, nggak ada demam, nggak ada apapun, cuma harus menjalani operasi mata. Namun begitu saya diinfus, saya merasa jadi orang sakit jadinya, padahal nggak sakit ya. Dan yang saya khawatirkan pertama kali itu ya diinfus itu, bukan operasinya. Kalau operasi kan kita dibius ya, nggak terlalu takut sih sebenarnya, saya nggak terlalu takut, cuma saya takutnya itu diinfus itu. Saya agak takut kalau ternyata sakit, karena saya juga baca-baca di Google itu banyak sekali ya blog-blog orang-orang yang pengalamannya diinfus, ditusuk jarum. Ada yang ngomong sakit banget, lebih sakit dari donor darah atau disuntik jarum biasa. Dan ternyata waktu itu begitu perawatnya datang, saya mau diinfus sambil banyak berdoa ya biar nggak kerasa sakit gitu ya, minta sama Allah biar nggak merasakan sakit sama sekali ya begitu untuk disuntik di jarum infus. Mungkin ini bekasnya ya, oh bukan sih. Begitu perawatnya mulai menusukkan jarum, ternyata nggak kerasa sama sekali. Saya juga heran, alhamdulillah nggak kerasa sama sekali, beneran. Ya mungkin antara jarumnya tuh ukuran kecil, atau mungkin karena sudah sangat ahli untuk menyuntikkan jarumnya, saya nggak ngerti ya, banyak faktor ya. Yang jelas kan semua yang mengatur ya, bagi saya semua yang mengatur itu Tuhan saya. Jadi ya saya bersyukur sekali begitu sudah masuk infus, sudah mulai dimasukkan obat-obatan di infus untuk anti peradangan dan lain-lain, saya nggak paham. Di situ saya harus istirahat, puasa, sambil nunggu, sambil berdoa, sambil zikir untuk menghadapi hari besar dan mengesankan operasi besok paginya. Jadi gitu teman-teman, kira-kira persiapannya nggak serumit yang dibayangkan kok. Biasanya sih dikasih obat penenang ya beberapa jam sebelum operasi, 2 jam sebelum operasi. Cuman waktu itu saya nggak dikasih obat penenang. Mungkin juga tergantung kondisi saya ya. Umpama kondisi saya mungkin agak cemas, terus stres itu, mungkin perawatnya membuat laporan ini harus dikasih obat penenang. Mungkin ya, ini asumsi saya. Jadi semua itu tergantung kondisi kita ya. Karena saya juga pernah mengkonsumsi obat penenang dan memang efeknya pun ya terasa gitu. Yang tadinya mungkin kita nggak bisa fokus mikir, jadinya agak tenang. Yang tadinya ketakutan jadinya, maaf ya tapi yang tadinya khawatir jadi santai. Jadi saya juga pernah diresepkan dokter obat penenang gitu. Saya pernah. Sebenarnya waktu itu saya berharap dapat obat itu, tapi ternyata enggak, karena mungkin melihat saya udah tenang. Saya santai, saya hadapi semuanya, nggak perlu ada yang saya takutkan lagi. Karena nanti juga dibius, dan berdasarkan dari yang saya lihat di YouTube juga dibius total itu ya nggak kerasa apa-apa sih memang. Habis itu jam 7 saya mulai ditaruh di kursi roda, padahal saya bisa jalan ya. Saya ditaruh di kursi roda untuk diantarkan oleh perawat ke meja operasi. Nah di situ
saya mulai melihat-lihat orang-orang yang antri operasi juga, ternyata banyak banget ya yang operasi katarak, operasi macam-macam masalah mata pokoknya ya. Ya sudah kayak orang sakit, padahal saya masih merasa sehat-sehat aja. Jalan sendiri pun juga bisa sebenarnya, tapi ya mungkin memang prosedur saya diantar pakai kursi dari lantai atas sampai lantai bawah. Habis itu agak masuk ruang operasi, belum masuk ruang operasi sih. Jadi di ruang operasi ini ada beberapa ruang sih. Yang pertama mungkin ruang tunggu ya. Beberapa pasien yang tidak dioperasi itu ada antrian di situ, ada menunggu apa saya nggak tahu. Karena posisi saya saat itu setelah masuk ruangan antrian itu saya ditidurkan, disuruh tiduran lah sambil menunggu, mungkin sambil menyiapkan peralatan karena operasi yang sebelumnya ya mungkin ya. Yang jelas saya menunggu cukup lama di situ, sekitar kalau saya rasakan sih sekitar 15 menit sampai 30 menit ya, terlentang gitu terus sambil mendengarkan tangisan anak kecil, sambil mendengarkan orang-orang yang jelas saya bisa melihat sedikit-sedikit meskipun mata saya ini saya nggak pakai kacamata, jadi nggak mau lihat-lihat juga ya, karena percuma ngeblur juga ya. Saya -4. Jadi ya saya juga lihat orang-orang yang antri itu. Cuma yang bikin saya agak ngeri itu ya yang anak-anak kecil itu kayak kesakitan itu. Mungkin setelah operasi ya. Tapi saya nggak masalah, itu kan anak kecil. Sedangkan yang tua-tua juga diem-diem aja, tengah-tengah aja tuh mungkin cuma takut. Saya nunggu agak lama itu, tidur terlentang di ruang tunggu itu 15 sampai 30 menit. Setelah itu saya dijemput oleh dokter anestesi. Ya, saya dijemput oleh dokter anestesi. Mas, mari saya antar ke meja operasi gitu. Nah, di situ saya langsung ditanya seperti ini sama dokter anestesinya. Tadi pagi makan apa? Gitu kan saya. Ya langsung saya jawab saja. Loh, katanya nggak boleh makan. Jadi saya nurut aja gitu. Oh, itu katanya gitu, balasannya gitu. Terus kalau tadi malam minum apa? Saya sesuai prosedur kok, saya nggak minum apa-apa, saya jawab gitu. Ya sudah, kita masuk, habis itu saya lihat meja operasi, terus bukan meja, kasur ya. Saya lihat kasur operasi dan ada beberapa perawat serta ada satu dokter yang khusus menangani saya mulai dari awal sampai akhir, mulai dari praoperasi sampai operasi sampai pasca operasi. Ya, dokter anestesinya sih ngajak saya ngobrol-ngobrol ya untuk mengalihkan perhatian, saya paham itu juga. Ya nggak apa, kita tanggapin aja supaya pikiran kita terdistraksi, nggak mikirin aneh-aneh. Ya karena saya sudah siap banyak berdoa, banyak zikir, jadi ya saya sebenarnya sudah tenang di situ. Sudah tenang, sudah saya pasrahkan semuanya. Sudah saya pasrahkan hasilnya semuanya. Jadi ya itu sangat membantu sih, daripada obat penenang, daripada apapun. Itu cukup membantu. Sangat-sangat membantu malah kalau kita banyak berdoa, banyak berzikir sampai terbentuk keyakinan bahwa harusnya kita itu berpasrah secara total gitu. Nggak ada cemas sama sekali, nggak ada takut. Ya saya santai. Habis itu saya tidur terlentang di meja operasi itu. Kalau nggak salah ingat, dokter anestesinya masih ngajak ngobrol seperti ya nanya-nanya pekerjaan kita apa gitu ya. Intinya ngajak ngobrol lah supaya kita santai. Mereka juga ngobrol-ngobrol kok antar tim, ya nggak masalah kan. Memang pekerjaannya juga, jadi ya nggak ada yang perlu ditakutkan sih. Mulai dari situ pun sebenarnya nggak perlu ada yang ditakutkan, teman-teman, kalau masih merasa takut harus operasi. Setelah itu saya diberi semacam masker yang mungkin semacam oksigen gitu ya. Tapi saya disuruh hidup di situ, sama dokter anestesinya disuruh menghirup. Saya ditanya gini, ini baunya apa? Ya saya jawab dong, ini baunya obat bius, dok. Habis itu saya juga tahu, habis itu
ditingkatkan dosisnya ya, dosis obat biusnya untuk masker itu. Terus saya disuruh ngirup lagi. Kalau ini baunya apa? Coba dibau. Iya masih obat bius dok. Jadi ya sebenarnya maksud dokternya itu supaya kita tidur, tapi saya nggak tidur gitu. Saya juga bingung kenapa itu sudah sangat bau obat bius dan menyengat, agak menyengat sih. Tapi saya belum tidur di situ. Saya juga nggak paham. Tapi kalau di YouTube itu cukup dengan obat bius gini doang di masker kita menghirup, entah lewat mulut atau lewat hidung, itu sudah lemes. Tapi saya masih tersadar total, nggak terasa apa-apa, cuma bau saja. Bau yang sebenarnya nyaman sih baunya, cuman agak menyengat, tapi bukan berarti nggak enak, cuman agak keras di tenggorokan. Nah habis itu mungkin dokter yang satunya menyadari kalau nggak mempan ya obat bius, gas biusnya ya nggak mempan. Oh iya, sebelum itu saya diterangkan, di hari-hari sebelumnya saya diterangkan oleh dokter anestesi. Nanti di bius itu kayak gimana? Apakah tidurnya itu nggak nyaman seperti mau pingsan, atau tidurnya itu langsung tiba-tiba hilang kesadaran? Jawabnya sih ambigu ya, seperti pada umumnya. Jawabnya ambigu ya, pokoknya nanti itu tidur gitu ya. Pokoknya nanti itu tidur, kamu ditidurkan. Jadi sebenarnya masih belum menjawab pertanyaan saya, apakah rasanya itu seperti mau pingsan. Karena kalau mau pingsan kan nggak enak ya, di penglihatan tiba-tiba hitam semua, di kepala pening. Saya nggak sukanya di situ soalnya. Kalau sudah mau pingsan itu rasanya nggak enak ya. Jadi waktu itu saya khawatirnya di situ. Tapi dokter anestesinya bilang ya, intinya ditidurkan gitu ya. Nah, jadi ya bagi saya masih ambigu, belum mendapatkan jawaban yang jelas. Tapi ternyata setelah saya digas 2 kali nggak tidur, dokter yang ada di sisi kepala saya bilang ke dokter anestesinya, tinggi badannya berapa tinggi badan? Nah itu nggak direspon sama dokter anestesinya. Langsung dokter anestesinya ngambil dua jarum besar berisi obat putih gitu ya. Ya saya sudah tahu itu sebenarnya obat bius yang harus disuntikkan di selang infus. Habis itu obat bius disuntikkan ke tangan saya yang pertama itu. Ada kalau sekitar 100 ml lebih disuntikkan. Terus saya itu disuruh apa ya? Disuruh berdoa sih ya, disuruh berdoa. Ya saya berdoa saja, saya sholawat. Sholawat yang pertama saya disuntikkan sampai habis, dan itu nggak kerasa apa-apa di pergelangan tangan saya. Kalau teman-teman yang lain mungkin merasa panas atau merasa ada yang menjalar sampai ke kepala, mungkin sama sekali nggak kerasa apa-apa. Di nadi saya ini nggak kerasa apa-apa, seperti biasa. Di situ saya masih bisa sholawat, intinya sholawat yang membutuhkan waktu berapa detik ya, 5 detik ya, 7 detik, sholawat yang membutuhkan waktu 7 detik. Itu masih belum tidur saya, padahal suntikan pertama sudah habis. Habis itu ditambahin lagi dosis kedua dengan jumlah yang sama, disuntikkan lagi ke tangan saya. Nah di detik ke-14, bahkan saya belum menuntaskan sholawat saya yang kedua, itu tiba-tiba saya sudah masuk di alam mimpi. Dan iya, tiba-tiba sudah masuk di alam mimpi. Pokoknya saya nggak ngerti yang mimpinya itu. Intinya saya merasa tidur di rumah, nyenyak sekali, deep sleep gitu, nggak ada rasa sakit, nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, kayak tidur biasa memang. Dan rasanya nggak pening, nggak pusing, nggak apa-apa. Tiba-tiba dalam mungkin hitungan ke-14, tiba-tiba langsung hilang gitu, semuanya langsung hilang. Padahal di situ dokter setelah saya tahu, setelah dioperasi, dokter yang mengoperasi saya itu
masih pengen ngajak saya ngobrol, lu kerjanya apa, wirausahanya jualan apa, karena dia juga sepertinya dokter saya juga tertarik dengan apa yang saya kerjakan gitu. Ternyata saya sudah di bios jadi nggak bisa diajak bicara. Ya memang benar, nggak kerasa apa-apa, tiba-tiba kita tadinya sadar gini ya, tiba-tiba kita non aktif gitu, kayak di restart gitu kalau di sistem komputer ya. Nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa apapun, nggak ada rasa takut, tiba-tiba langsung masuk alam mimpi. Tapi mimpinya itu waduh habis baterainya, tapi mimpinya itu singkat. Setelah itu langsung kita dibangunkan oleh perawat, mas gitu ya. Jadi waktu itu ditanya namanya siapa gitu ya. Sambil kita ya bayangkan saja kalau kita itu tidur, enak-enak tidur, diajak ngobrol kan gak enak ya. Enak-enak kita ngimpi-ngimpi gitu ya, diajak ngobrol. Mas, alamatnya di mana ya? Saya jawab, alamat saya di sini. Di gelang saya kan ada, dilihat saja sendiri. Saya sambil jutek gitu karena ya saya enak-enak tidur, ngantuk banget gitu. Kok dibangunkan? Tapi di titik itu saat dia tanya alamat, saya sadar kalau saya itu habis dioperasi. Dan 100% saya sadar, 100%. Hanya saja saya menikmati tidur saya karena enak gitu. Setelah itu dia nanya, punya anak berapa? Anak saya 3. Saya jawab, karena saya juga agak kesal, akhirnya saya tanya, sudah tak operasinya gitu kan? Sudah, katanya gitu. Berapa jam? Dijawab 3 jam sama perawatnya gitu. Apa yang dirasakan sekarang, Mas? Saya jawab, tenggorokan saya nggak enak, kena intubasi ya. Terus katanya, kok ya tahu intubasi barang arek iki kalau bahasa Jawa ya. Kok bisa tahu intubasi? Intubasi itu kan yang selang alat bantu pernafasan yang dimasukkan sampai tenggorokan sini. Dan ini menyebabkan tenggorokan kita setelah itu nggak nyaman. Tapi tenang aja, selang ini dimasukkan saat kita sudah hilang kesadaran. Jadi kalau saat sadar mungkin kita menolak batuk-batuk ya, dan misalkan nggak nyaman. Untungnya saat kita nggak sadar, selang dimasukkan sampai kerongkongan sini atau sampai paru-paru, saya nggak paham. Yang jelas ini untuk membantu kita bernafas. Jadi dokter anestesi itu yang bertanggung jawab memonitor organ kita supaya tetap jalan gitu. Intinya gitu ya. Mulai dari jantung, pernafasan dan lain sebagainya. Dalam keadaan kita nggak sadar. Setelah itu saya ditanya yang nggak nyaman itu tadi. Kemudian saya didorong. Saya tahu, saya juga kerasa kalau didorong. Jadi itu kan masih di meja dorong gitu, meja tidur. Intinya saya masih tidur terlentang sambil menikmati efek obat bios karena rileks sekali, santai sekali. Belum pernah merasakan seperti itu sebelumnya. Intinya tidurnya itu enak. Saya belum pernah tidur senyaman itu, senyenyak itu. Tapi tetap ada mimpi sedikit-sedikit saat hampir bangun ya. Jadi setelah itu saya diantarkan ke kamar. Ada istri saya juga, istri saya pun nyamperin. Kemarin waktu itu nanya apa ya? Sakit enggak, apa yang dirasain? Oh iya, istri saya nanya. Intinya istri saya ngajak ngobrol. Sakit nggak, apa yang dirasain? Tapi saya malah jawab, aku mau tidur. Obat biusnya enak. Masih mau tidur. Itu belum nyampe kamar ya, Jadi istri saya 3 jam itu nunggu di depan sambil cemas gitu. Nunggu sambil cemas karena yang lain juga ada penunggunya. Mungkin dapat cerita-cerita yang menakutkan gitu ya. Istri saya juga cemas, ketakutan. Kok yang lain sudah banyak yang sudah selesai, kok sudah balik ke kamar. Iya, kok saya agak lama, padahal yang lain itu setengah jam, yang kata rakyat itu cuma setengah jam, 15 menit nggak nyampe selesai, atau yang ada yang cuma 1 jam, tapi saya lama sendiri gitu ya. Saya lama sendiri ya. Saya sukanya sama dokter yang menangani saya itu tadi, telaten, penyabar, dan juga mencintai pekerjaannya gitu.
Dan saya juga baca-baca di dokter yang menangani saya pernah diliput media juga kan. Di situ dia juga menerangkan kalau dia mencintai apa yang dia kerjakan. Ya intinya bekerja dengan ikhlas sih kalau sudah gitu. Kalau sudah kayak gitu bekerja dengan ikhlas, dan beliau dengan juga seneng kalau ada orang yang tadinya nggak bermasalah penglihatannya dan jadinya bisa melihat. Dia juga ada perasaan puas, seneng gitu, bisa menolong orang. Dan oh iya, perawatnya pun saat saya selesai di bios mulai sadar, perawatnya pun saya tanyain begini, dokter ini telaten banget ya. Setelah saya tahu kalau itu 3 jam, karena umumnya nggak sampai 3 jam lebih ya, umumnya nggak sampai selama itu operasi vitrektomi. Dokter ini telaten ya, saya nyeletuk gitu. Sebenarnya sih saat saya tanya, saat saya ditanya itu sadar total, cuman saking rileksnya ya, sangat rileksnya membuat kita itu nggak takut, nggak sungkan, nggak apa ya, nggak ada halangan untuk mengekspresikan apapun, santai gitu. Jadi ya makanya saya tanya gitu. Oh iya, katanya sih oh iya telaten. Dan saya pun juga saran dari awal pun saya juga dapat saran untuk supaya milih dokter itu dari saat pertama kali periksa mata. Saya disarankan, sebenarnya istri saya tanya dokter yang bagus yang mana gitu ya, katanya yang ini ya, saya pilih yang katanya paling bagus. Dan memang ya dan alhamdulillah hasilnya pun sekarang sih dibandingkan yang lain ya, hasilnya sih bagus ya. Dengan kondisi makula off, dengan kondisi titik tengah yang sudah lepas, ini bagus, masih bisa dibuat melihat. Yang tadinya hanya saja yang tadinya minus jadi plus, itu kan aneh, tadinya minus jadi plus, tapi nggak masalah, ini masih bagus meskipun melengkung gitu. Jadi saya sama istri saya kembali lagi, sama istri saya masuk ke ruang rawat inapnya. Kemudian, nah yang susah begini, saya disuruh berpindah dari meja ke kasur. Tapi sebenarnya saya sadar, cuman begitu saya disuruh pindah untuk menggerakkan tubuh ini rasanya kesemutan gitu. Rasanya kayak kesemutan. Jadi mending saya itu diem, mending badan ini diem, nggak ada yang gerak. Karena kalau gerak itu karena efek obat bios rasanya itu kesemutan. Tapi ya nggak terlalu sih, nggak sakit, cuman agak susah untuk menggerakkan. Tapi pikiran kita sadar. Jadi kalau dibilang saya bisa sadar kena obat bios setelah berapa menit, ya saya jawab saat saya bangun. Saat saya bangun pas apa? Waktu apa? Saat saya ditanya-tanya perawat pertama kali itu. Saat saya bisa menjawab pertanyaannya, saat saya menyadari bahwa saya itu dioperasi di mana, jam berapa, itu berarti saya sadar. Hanya saja badan saya ini agak susah digerakkan. Dan lagi pula nyaman daripada menggerakkan badan, mending meneruskan tidur gitu. Dan iya, waktu disuruh pindah ke kasur itu susah menggerakkan badan. Nggak susah sih, cuman kalau digerakkan itu kesemutan, mulai dari ujung kepala sampai kaki itu rasanya kesemutan. Dan alhamdulillah ya, dengan izin Tuhan saya juga, saya nggak merasakan sakit apapun. Nggak merasakan sakit apapun sama sekali, nggak ada rasa sakit. Bisa dibayangkan ya, mata saya dicoblos 3 jarum, harusnya kan sakit banget. Mulai setelah obat bios, setelah saya sadar pun saya nggak merasa sakit apapun. Banyak yang bilang, oh iya itu masih efek obat bios, nggak merasa sakit. Padahal ya kalau saya cubit saya masih merasa sakit, masih ada rasa sakit. Hanya saja rasa sakit itu di mata itu saat saya menggerakkan gini ya, saya menggerakkan gini itu ada rasa sakit seperti tertusuk rambut ya, seperti mata kita itu terus tertusuk rambut, rasa sakitnya seperti itu. Tapi nggak terlalu sakitnya. Makanya saya juga waktu itu nggak mau kayak lirik-lirik, nggak mau melihat-lihat, karena kondisinya juga diperban, yang mata yang kiri yang dioperasi ini diperban,
Terus ya mendingan kita istirahat dulu sampai perawat kita menyuruh kita untuk apa ya, intinya saat itu saya disuruh istirahat. Setelah itu disuruh istirahat sambil menunggu efek obat biusnya habis mungkin ya. Sebenarnya saya juga agak khawatir kalau sudah habis barangkali ini tambah sakit, ternyata enggak, ya sudah, ya rasanya gitu-gitu aja, enggak ada rasa sakit yang berarti apapun. Jadi mungkin bisa teman-teman terapkan juga ya cara